Bab 2678. Kemarilah. Satu lawan satu. Di dalam dunia Ming, warrior yang duduk bersila di sebuah rumah kayu, ada sebuah peta formasi spiritual yang kecil. Ini adalah sebuah formasi yang menaungi dunia Ming ini. Ini ditinggalkan oleh adik Black. Karena pada awalnya dunia Ming tidak mempunyai formasi apa yang diperlukan ketika dia berada di sana. Formasi ini ditinggalkan secara khusus oleh adik Black demi dia. Di atas bahu warrior yang, Shiro mengamati peta formasi spiritual itu dengan penasaran. Cakar kecilnya menunjuk peta formasi spiritual itu, dengan maksud untuk bermain. Warrior yang mengelus kepala Shiro, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak boleh dimainkan, jika rusak, maka habislah kita." Shiro mengedipkan matanya, kemudian mengangguk. Di hadapan warrior yang, dia masih sangat patuh. Pada saat ini, warrior yang seperti teringat akan sesuatu, kemudian dia menatap Shiro, "Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu?" Shiro buru-buru mengangguk, dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Warrior yang mencubit wajah kecil Shiro dengan pelan, "Bocah kecil, kamu harus bisa diandalkan kali ini, jika tidak, kita berdua akan kedinginan di sini hari ini." Shiro menyeringai, kemudian memeluk tangan warrior yang dan mengusapnya dengan pelan. Ketika melihat Shiro, tatapan mata warrior yang penuh dengan kasih sayang. Sebenarnya, dia lebih berharap bahwa Shiro hanyalah sebuah benda spiritual biasa. Karena dengan begitu, hidupnya bisa lebih bahagia. Tidak benar juga, jika dia hanyalah makhluk hidup biasa, maka bocah kecil ini tidak bisa menunjukkan kemampuannya di mana-mana, dan dia juga tidak bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Jadi, lebih baik menjadi seperti sekarang ini. Di luar dunia Ming, ekspresi wajah Mo Yu sangat buruk. Ada formasi yang bersifat defensif, dan pasti wanita bergaun hitam itu yang meninggalkannya. Walton Hang mengangguk pelan, tampaknya mereka sudah mempersiapkan jalan untuknya. Dewa nomor 1 melirik dunia Ming itu, kemudian berkata, "Hancurkan. Ayo kita bertarung satu lawan satu." Pada saat ini, Mo Yu tiba-tiba berbicara. Walton Hang dan Dewa nomor 1 menatap Mo Yu, dan Dewa nomor 1 mencibir, dengan segala hormat, "Hehe." Ejekan yang sangat kental. Mo Yu mencibir, "Bagaimana kalau kamu yang pergi?" Dewa nomor 1 mencibir, "Menurutmu, apakah aku akan takut padanya?" Mo Yu mengangkat bahunya, "Kalau begitu, kamu yang pergi." Dewa nomor 1 menyipitkan kedua matanya, dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Untuk apa aku pergi? Menindas yang lebih lemah. Itu bukanlah gayaku, kamu dan dia berada di generasi yang sama, pilihan terbaik adalah kamu yang pergi bertarung satu lawan satu dengannya." Mo Yu melirik Dewa nomor 1 dengan tatapan yang dingin, dan tidak berbicara. Pada saat ini, Walton Hang tiba-tiba berkata, "Apakah kamu yakin?" Orang yang ditanya adalah Mo Yu. Mo Yu terdiam sejenak, kemudian mencibir. Semua orang berkata bahwa warrior yang adalah orang pertama di generasi muda. Meskipun berbeda generasi denganku, tetapi aku ingin melihat, apakah orang pertama di generasi muda atau orang pertama di generasiku itu yang lebih hebat. Sambil berbicara, dia berjalan menuju ke tempat itu. Pada suatu kali di zamannya, Mo Yu juga adalah orang pertama. Karena dia adalah orang pilihan takdir langit. Walton Hang memandang Mo Yu yang berada di kejauhan, dan tidak berbicara. Dia tidak bisa menang. Di sampingnya, Samu tiba-tiba berbicara. Walton Hang mengangguk pelan, "Jangan membunuhnya, dia masih sangat berguna bagi kita." Samu mengangguk. "Apakah kalian begitu meremehkannya?"
Dewa nomor 1 tiba-tiba mencibir. Walton Hang menggelengkan kepalanya. Dulu, dia mungkin benar-benar bisa bertarung dengan warrior yang. Tetapi sekarang, pola pikirnya sudah tidak seperti dulu. Hatinya sudah diliputi oleh kecemburuan, marah karena ditinggalkan dan marah karena ketidakadilan. Haydennya sudah bukan Hayden yang dulu. Sambil berbicara, dia menatap dunia Ming itu, Hayden warrior yang masih seperti dulu, dan yang terpenting adalah dia mempunyai karakter yang kejam. Orang yang kejam. Dewa nomor 1 mendengus, dan tidak membantah. Dia jarang berurusan dengan warrior yang, tetapi dia sedikit mengerti tentang warrior yang, dan warrior yang memang adalah orang yang kejam. Jika dibandingkan dengan warrior yang, Mo Yu itu tidak begitu menakutkan. Di kejauhan, Mo Yu berjalan sampai di depan dunia Ming, dan berkata dengan pelan, "Warrior yang, bukankah kamu ingin bertarung 1 lawan 1? Ayo keluar. Aku akan bertarung 1 lawan 1 denganmu." Setelah terdiam sejenak, terdengar suara warrior yang dari dalam dunia Ming, "Masuklah." Ekspresi wajah Mo Yu menjadi semakin buruk. Warrior yang, keluar atau tidak? Warrior yang mencibir, "Bagaimana kalau aku dikepung? Kamu yang masuk, dan kita akan bertarung dengan adil. Di sini, hanya ada aku seorang diri. Jika kamu takut, kamu bisa mencari penggantimu." Ekspresi wajah Mo Yu tampak suram. Pada saat ini, Dewa nomor 1 yang berada tidak jauh dari tempatnya itu tiba-tiba mencibir, "Kenapa? Tidak beranikah?" Mo Yu menatap Dewa nomor 1 dengan dingin. "Aku tidak seperti beberapa orang, yang takut bertemu dengan takdir langit." Selesai berbicara, tubuhnya bergetar, dan menghilang di kejauhan, sedangkan di kejauhan, tiba-tiba muncul sebuah pusaran pusat energi, dan Mo Yu memasuki pusaran pusat energi itu. Di tempat itu, ekspresi wajah Dewa nomor 1 menjadi sangat dingin. Dia tentu tahu bahwa Mo Yu sedang membicarakannya. Ketika tangannya dipotong di dunia bela diri pada waktu itu, dia memang sedikit malu pada saat kembali ke tanah eskatologi. Pada saat ini, Walton Hang tiba-tiba berkata, "Tidak perlu marah, meskipun aku dan kaksamu bertemu dengannya, hasilnya juga tidak menjadi lebih baik." Ekspresi wajah Dewa nomor 1 pun kembali normal secara perlahan. Di dalam dunia Ming, Mo Yu tiba di depan bangunan gantung itu. Di dalam bangunan itu, warrior yang menatap Siro, "Berdiamlah di sini, sambil mengisi kembali energi spiritual. Jangan nakal, dan jangan bertindak sembarangan. Kamu hanya perlu mengisi kembali energi spiritualmu dengan baik. Aku akan kembali sebentar lagi, apakah ada masalah?" Siro melirik formasi itu, kemudian menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Warrior yang mencubit wajah kecil Siro dengan pelan, "Kamu adalah asistenku sekarang, jadi, jangan bertindak sembarangan, dan jangan mengisi terlalu banyak energi spiritual, karena formasi ini tidak bisa menahannya jika terlalu banyak, dan jika formasi ini tidak bisa menahannya, maka tempat ini akan meledak. Adik Black itu tidak akan melepaskan kita, jika tempat ini meledak." Adik Black. Siro jelas masih ingat pada wanita itu, dan buru-buru mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak akan bertindak sembarangan. Warrior yang tentu tidak akan percaya pada bocah kecil ini, dia memanggil Valet, dan meminta Valet untuk menjaga Siro. Ketika melihat Valet, Siro langsung melompat ke pelukan Valet, dan mengusapnya dengan pelan. Valet menatap warrior yang, "Hati-hati." Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Warrior yang meninggalkan bangunan gantung itu, dan tiba di hadapan Mo Yu. Mo Yu memegang sebuah pedang yang merah menyala. Warrior yang mengamati Mo Yu sejenak, kemudian berkata, "Tampaknya lukamu sudah pulih."
Mo Yu mengayunkan pedang Cixiao itu dengan pelan. Hari ini, aku akan membuat kalian sadar bahwa memilihmu adalah keputusan yang salah. Warrior yang berkata sambil tersenyum, tahukah kamu? Ketika melihatmu, aku teringat akan sebuah kalimat, orang pilihan biasanya tidak kenal takut. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin membuang waktu untuk omong kosong itu. Karena kamu adalah kultivator pedang, kamu juga mempelajari ilmu pedang, dan kamu bahkan diajari langsung olehnya, bagaimana kalau kita bertarung menggunakan pedang, dan hanya mengandalkan keterampilan pedang. Mo Yu berkata sambil tersenyum, baiklah. Pertarungan di antara kultivator pedang. Mo Yu mengarahkan pedangnya ke tanah, sambil menatap warrior yang kemudian berkata, dia pernah mengajariku beberapa teknik, dan teknik ini tidak bisa digunakan oleh siapapun, datang dan cobalah. Ayo keluarkan pedangnya. Warrior yang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Setelah berkata demikian, dia sudah berada di hadapan Mo Yu. Mo Yu tiba-tiba bergerak ke samping, dan sebuah pedang pun tiba-tiba menyentuh hidungnya. Jika dia terlambat sedikit, maka pedang itu mungkin sudah memotong kepalanya dari tengah. Gerakan tubuhnya ini telah membuatnya terhindar dari pedang warrior yang, pada saat yang sama, dia berputar di tempat, dan tiba di sebelah kiri warrior yang, kemudian, dia mengarahkan pedangnya dengan kedua tangannya, dan menyayat bahu warrior yang. Dia melakukannya sambil berteriak. Setelah itu, warrior yang langsung memberi respon, dia menebas pedangnya dan langsung menahan pedang Cixiao milik Mo Yu itu. Peng! Mereka berdua pun terpisah. Ketika mundur, pedang Cixiao tiba-tiba terlepas dari tangan Mo Yu, dan melayang ke arah warrior yang, pada saat yang sama, dia pun menghilang di tempat. Di kejauhan, warrior yang memandang pedang itu, dan tidak mengeluarkan pedangnya. Ketika pedang itu sudah mendekatinya, dia pun mengeluarkan pedangnya. Jurus revisi. Ketika dia mengeluarkan pedangnya, Mo Yu kebetulan sedang memegang pedang Cixiao di tangan kanannya, sedangkan pedang warrior yang kebetulan berada di dekat pedang Cixiao, dan ketika Mo Yu memegang pedang Cixiao, dia seolah-olah sengaja membiarkan tangannya ditusuk oleh warrior yang. Darah pun menyembur keluar. Mo Yu merespon dengan sangat cepat, ketika tangannya ditusuk oleh warrior yang, tubuhnya sudah terpisah dari pedangnya dan mundur sejauh ratusan kaki. Tetapi, beberapa jarinya tertinggal. Warrior yang berjalan maju selangkah, kemudian meraih pedang Cixiao, dan pedang Cixiao itu langsung bergetar dengan hebat. Memberontak. Cahaya pedang dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya itu terus keluar, dan hendak melawan warrior yang. Warrior yang memandang pedang Cixiao itu, dan tersenyum dingin, kemudian dia melempar pedang Cixiao ke dalam bangunan gantung itu, tepat di depan Shiro. Pada awalnya, pedang Cixiao itu ingin melarikan diri, pada saat ini, Shiro langsung menangkap pedang Cixiao itu. Tetapi, pedang Cixiao masih memberontak. Pada saat ini, Shiro mengedipkan matanya, kemudian memukul pedang Cixiao itu. Peng! Pedang Cixiao itu bergetar dengan hebat, tetapi Shiro berseru dengan pelan, kemudian cakar kecilnya mulai mengayun dengan cepat, tangannya pun sakit karena memukul terlalu kuat. Valet memutar bola matanya, dan meniup cakar kecil Shiro dengan pelan. Shiro melirik pedang Cixiao itu. Pedang Cixiao itu hendak melawan, tetapi tidak lama kemudian, ada banyak pedang yang tiba-tiba mengarah tepat pada pedang Cixiao itu. Pedang 5 elemen, pedang utama, leluhur pedang, semua pedang ini mengarah ke pedang Cixiao, kemudian jiwa pedang dan cahaya pedang yang dipancarkan oleh pedang Cixiao itu langsung dilahap oleh pedang-pedang ini. Shiro memandang pedang Cixiao itu, sambil melambaikan cakar kanannya,
menunjukkan bahwa dia telah membuatnya kesakitan. Apa yang hendak dia lakukan? Pedang Cixiao merasa sedih, siapakah yang seharusnya memukul? Di luar bangunan gantung. Ekspresi wajah Mo Yu menjadi sangat suram, karena kehilangan pedang Cixiao itu. Warrior yang berjalan perlahan ke arah Mo Yu, kurasa, sudah hampir berakhir. Tepat pada saat ini, Mo Yu tiba-tiba menyatukan kedua tangannya, kemudian bergerak ke dua sisi, pinjam pedang. Selesai berbicara, ruang di depannya langsung terbuka. Sesaat kemudian, sebuah pedang pun terbang keluar dari dalam ruang itu. Pedang Slater Langit. Di kejauhan, warrior yang mulai menyipitkan kedua matanya, pedang Slater Langit, kamu mempunyai kesadaran spiritual sendiri. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan, segera pergilah, jika tidak, aku akan memusnahkan rohmu. Pada saat ini, Shiro muncul di atas bahu warrior yang, Shiro melirik pedang Slater Langit itu, kemudian dia mengeluarkan pedang Cixiao, dan pedang Cixiao itu masih bergetar, masih memberontak. Di kejauhan, Mo Yu melihat Shiro tiba-tiba memegang kedua ujung pedang Cixiao itu dengan cakar kecilnya, kemudian mengerahkan sedikit tenaganya. Pedang itu langsung dibagi menjadi dua bagian oleh Shiro. Pedang Cixiao yang patah itu mengeluarkan suara pedang tanpa henti, itu adalah suara rintihan. Shiro membuang kedua pedang itu ke tanah, dan menunjuk pedang Slater Langit dengan cakar kecilnya, kemudian melambaikan cakar kecilnya untuk memanggilnya kemari. Di kejauhan, setelah terdiam sejenak, tiba-tiba, pedang Slater Langit itu langsung kembali ke ruang yang gelap itu, kemudian menghilang tanpa jejak. Mo Yu bersambung.